Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dekan Negeri Bebina Kecamatan Cilandak, Ibu Dadia Hasilina SMPD. Yang terhormat, yang kami hormati Ibu calon guru penggerak Angkatan 7, Ibunda Sari Nikmatul Iza SPD. Juga yang kami hormati rekan-rekan guru TK di Kecamatan Jenangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan seminar menyebarkan pemahaman penerapan konsep budaya positif di sekolah. Shalawat serta salam tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya insyaallah di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saya selaku MC izinkan menyampaikan rangkaian acara kegiatan hari ini dalam acara seminar penerapan menyebarkan pemahaman dan penerapan konsep budaya positif di sekolah. Marilah teman-teman dan juga ibu guru semuanya, kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibunda Siti Hidayah SPD. Kepada beliau silakan. Hadirin dimohon berdiri. Hidup
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita memandangkan doa bersama-sama. Semoga dengan doa hari ini dapat memperlancar acara seminar hari ini. Kepada teman-teman dan ibu-ibu semuanya, marilah kita bersama-sama berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, sambutan dari Ibunda Maslina MPD selaku Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kecamatan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sari selaku pemateri pada hari ini yang saya hormati rekan-rekan pendidik sewilayah Kecamatan Jenangan yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Jumat 27 Januari 2023 kami bisa menyelenggarakan kegiatan aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sari Nikmatul Iza SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 kelas 194 Kabupaten Ponorogo dari TK Negeri Pembina Kecamatan Jenangan. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini diberi kelancaran dan sukses untuk Bu Sari. Selawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Jenangan menyampaikan banyak terima kasih kepada Bu Sari yang telah lolos sebagai calon guru penggerak angkatan 7 kelas 194 dan hari ini alhamdulillah bisa menyelesaikan kegiatan aksi nyata yang akan dipaparkan nanti kepada Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada hari ini nanti bisa menambah wawasan kita semuanya dan menambah semangat Bu Sari ya, karena ini masih panjang jangkanya dan ini merupakan awal Ibu Sari ya. Terus semangat, semoga nanti sampai di titik akhir bisa melaksanakan kegiatan calon guru penggerak dengan sukses. Dan juga mudah-mudahan teman-teman yang saat ini belum terjaring sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan kedepannya bisa masuk sebagai guru penggerak. Dan mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terus semangat ya untuk Bu Sari dan teman-teman semuanya. Mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan ya, demi
pahamnya apa yang dipaparkan oleh Bu Sari nanti. Demikian dari saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah isian materi dari Ibunda Sari Nikmatul Izah selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ponorogo dengan mengusung tema menyebarkan pemahaman dan penerapan konsep budaya positif di sekolah. Marilah memberi aplaus kepada beliau, Ibunda Sari Nikmatul Izah. Terima kasih rekan-rekan guru yang sudah memberi aplaus kepada beliau. Marilah kita simak pemaparan beliau. Kepada Ibunda disilakan. Terima kasih Bu Moderator, saya mohon izin berdiri semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Diah Masnina MPD selaku Kepala TK Negeri Pembinaan Kecamatan Kenangan. Yang saya hormati juga teman-teman rekan-rekan guru yang ada di wilayah Kecamatan Kenangan. Nah, pertama marilah kita menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya pada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan tanpa halangan suatu apapun. Kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamat. Amin. Selanjutnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Diah Masnina MPD selaku Kepala TK Negeri Pembinaan Kecamatan Kenangan yang telah memberikan izin, memberikan segala fasilitasnya untuk keperluan hari ini, juga memberikan dukungan kepada saya untuk melaksanakan aksi nyata pada modul budaya positif. Saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman juga moderator yang telah bersedia hadir pada acara hari ini. Terima kasih Ibu semuanya, Ayah Bunda semuanya. Nah, di sini sebelumnya saya mohon maaf tidak ada maksud kalau saya di depan ini merasa lebih atau bagaimana, tidak ada. Nah, ini hanya untuk melaksanakan tugas saya untuk aksi nyata modul budaya positif ini. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke aksi nyata modul budaya positif. Sebelumnya, biar suasananya tidak ngantuk, tidak tegang, kita speaking sebentar ya, Bapak Ibu ya. Saya mohon untuk berdiri. Semuanya kita coba tepuk semangat ya, biar kita semangat. Tepuknya semangat, semangat. Oke, ya. Tepuk semangat. Kita coba gerak-gerak dulu sebentar, biar otot-ototnya tidak tegang dan rileks ya. Kita itu apa namanya, dua tangan di depan. Sudah pernah dilakukan mungkin? Tidak apa-apa. Kita mundur. Tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar. Pegang bahu. Tangan diputar-putar. Pegang lutut. Lalu digoyang-goyang. Seperti itu ya. Yang sudah pernah mendengar. Kita nyanyi bersama-sama sambil bergerak. Oke? Siap? Siap. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar.
diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri, diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah. Terima kasih teman-teman. Kita selanjutnya sudah tes, Bapak Ibu semuanya. Kita sampai saja ya untuk acara hari ini. Kita langsung masuk di pemaparan. Ini merupakan pemahaman dan penerapan konsep budaya positif di sekolah. Ini merupakan aksi nyata pada modul budaya positif yang pendidikan guru penggerak yang sudah saya ikuti kurang lebih selama 2 bulan. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Bapak-Bapak hebat. Bapak-Bapak hebat ini adalah Bapak Dr. Andi Sukamto MPD selaku fasilitator kelas 194. Beliau berdomisili di Ngawi. Yang kedua ada Bapak Mudir Sunani SPD. Beliau merupakan pengajar praktik saya dan teman-teman yang berada di kelas 194B. Dan selanjutnya ini merupakan aksi nyata pada modul budaya positif. Ada 2 poin yang akan saya laksanakan pada hari ini. Yang pertama yaitu menyebarkan konsep budaya positif melalui menyebarkan konsep-konsep inti pada modul budaya positif. Dan yang kedua yaitu menyebarkan pengalaman tentang penerapan budaya positif yang sudah saya coba laksanakan di Dekan Guru Pembinaan Kecamatan Jenengan. Sebelum ke materi, silakan kita lihat dulu apa itu konsep-konsep inti pada modul budaya positif yang sudah saya pelajari di program pendidikan guru penggerak. Konsep-konsep inti saya rangkum ada 8 poin. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebelum memasuki ke modul budaya positif, kita lihat bersama nih ayah bunda apa itu tujuan pendidikan menurut KHD. Siapa itu KHD? Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang memaparkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai murid maupun masyarakat. Nah, sejatinya seorang murid itu sudah mempunyai karakter dasar pada diri murid masing-masing. Nah, tugas kita sebagai pendidik, kita tidak bisa merubah dasarnya, tapi kita bisa menuntun lakunya, perilakunya dengan pembiasaan karakter baik, karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu, bagaimana tujuan pendidikan dapat terwujud? Ada yang mau berpendapat? Oke. Bagaimana caranya agar tujuan pendidikan tersebut dapat terwujud? Kebiasaan. Boleh. Ada lagi yang berpendapat?
iso berpendapat? Lanjut ya. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di suatu tempat, di sekolah, yang berpihak pada murid agar mewujudkan murid yang berkarakter dan mewujudkan merdeka belajar. Nah, budaya positif ini dapat terwujud di sekolah, di lembaga kita semuanya apabila di lembaga tersebut kita sudah terwujud suatu lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan, tentunya lingkungan yang positif untuk belajar agar murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yaitu salah satunya dengan menerapkan konsep-konsep pada disiplin positif. Sebenarnya kita sudah melaksanakan ini, ayah bunda semuanya di lembaga-lembaga kita. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang positif di pagi hari. Ada apa, Bu? Mengucap salam, berjabat tangan. Ada lagi? Kalau hari Senin berdoa, upacara. Nah, itu contoh-contoh penerapan budaya positif yang di lembaga. Seperti itu. Ada juga mungkin senam, sholat duha berjamaah dan lain sebagainya. Sebelum ke disiplin positif, kita lihat dulu ada perubahan paradigma. Kita mencoba untuk permainan buka tutup tangan, ya Bapak Ibu semuanya. Saya minta untuk siap mengikuti permainan sederhana. Nah, yang pertama cobalah angkat tangan kanan Anda. Buka telapak tangan kanan Anda. Kemudian genggam telapak tangan kanan Anda dengan sangat kuat. Lalu tutup mata Anda, pejamkan mata Anda. Silakan dipejamkan, Bunda. Silakan kita bayangkan apa yang kita genggam dengan kuat-kuat ini adalah sesuatu yang amat sangat berharga bagi panjenengan semuanya. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang berusaha membuka genggaman tangan Anda? Apa yang Anda lakukan? Bolehkah dibuka, Bu? Mungkin di dalam genggaman itu ada uang, atau mungkin emas, atau mungkin apa ya? Banyak sekali mungkin yang sangat berharga bagi. Boleh dibuka dengan cara diminta, atau disuap, atau dibujuk, dirayu. Boleh, Bu? Tidak. Silahkan buka mata Anda, lalu silahkan turunkan tangan Anda. Terima kasih semuanya. Tentunya kita akan berusaha bagaimana, Bu, kalau kita memegang sesuatu yang sangat berharga. Dipegang apa? Sekuat tenaga. Berarti kalau seperti itu, apakah genggaman tangan bisa terbuka, Bu? Bisa terbuka, bisa juga tertutup. Siapa yang memegang kontrol untuk membuka dan menutup telapak tangan kanan kita? Diri sendiri. Nah, begitu juga dengan anak, Bunda. Anak itu bisa dikontrol oleh guru atau tidaknya itu tergantung kemauan anaknya sendiri. Itu ya. Hal itu sesuai dengan kontrol teori yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser yang dikenal dengan Choice Theory. Di sini ada pernyataan dari Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu seperti kita anggap benar, sesuatu yang kita anggap benar sebenarnya kurang tepat. Seperti itu ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, biasanya kita berpendapat kalau setiap murid bisa kita kontrol, ya. Tapi dengan teori kontrol yang tadi, tentunya ya tergantung dari siapa kalau murid mau dikontrol atau tidaknya. Tergantung murid itu sendiri. Nah, itulah ada
miskonsepsi. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Belum tentu Bunda. Karena penguatan positif itu bagi yang mau membuka kontrolnya tadi, tapi kalau yang tidak mau juga belum tentu. Nah, ada ilusi juga bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Tetapi kritik ada juga membuat anak merasa minder atau merasa malu dan tidak menguatkan karakter. Ilusi terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Masih memaksa Bunda? Ayo Bunda semuanya. Nah, ini ada perubahan paradigma. Kalau zaman seperti paradigma sebelumnya kita mengenal teori stimulus respon, kalau sekarang ini belajar kurikulum merdeka kita mengenal teori kontrolnya. Ada beberapa perbedaan, yaitu pada stimulus respon kita bisa mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita, sedangkan pada teori kontrol kita memahami pandangan orang lain. Pada stimulus respon kita bisa bahwa perilaku buruk itu dilihat suatu kesalahan kalau teori kontrol. Kalau teori respon, kalau teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Meskipun anaknya itu nurut atau anaknya itu mungkin tidak mengikuti arahan guru, semuanya itu pasti ada tujuan. Nah, pada teori stimulus kita bisa mengontrol orang lain, dan sedangkan pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrolnya. Itu dulu nih. Pada teori stimulus ada pemaksaan. Pada saat bujukan gagal, misalnya kita membujuk anak, ada sedikit pemaksaan mungkin. Kalau pada teori kontrol ada kolaborasi antara guru dan murid. Mungkin ada yang merasa? Enggak? Pada stimulus respon kita ada model berpikir menakal, dan pada teori kontrol ini kita ada model berpikirnya menang. Kita memasuki poin disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Namun pada budaya kita makna disiplin itu sudah berubah berubah menjadi apa? Suatu kepatuhan kecenderungan untuk apa? Pemaksaan agar sesuai dengan yang dikehendaki, yang diinginkan. Nah, seperti itu. Sehingga anak merasa nyaman atau tidak Bunda? Tidak, tidak nyaman. Ya. Next. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Kosi adalah suatu kontrol diri atas perilaku yang dilakukan agar mempunyai tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia ini apa ya Bunda? Ada yang besok? Tujuan apa? Iya, tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang diyakini dengan menumbuhkan motivasi intrinsik agar murid mempunyai rasa tanggung jawab dan kesadaran diri. Nah, inilah tujuan mulianya. Sebenarnya apa tujuan mulianya? Disiplin positif itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai atau prinsip mulia yang diyakini dan disepakati bersama serta dijadikan sebagai fondasi atau dasar dalam bersikap dan berperilaku. Kenapa disebut universal? Karena nilai-nilai ini bersifat lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Seperti apa contohnya nilai-nilai kebajikan universal? Berikut ini. Kalau kita amati apa ya nilai-nilai kebajikan universal? Seperti
juga termasuk nilai kebajikan universal. Kejujuran, saling menghormati, menghargai, peduli, kebersihan, disiplin mandiri, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Masih ada kesehatan, keselamatan, banyak sekali nilai-nilai. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai setiap anak Indonesia sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu apa, Bunda? Profil pelajar Pancasila dan 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Namun, jika tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa atau orang lain mendisiplinkan. Dengan kontrolnya tadi bisa terbuka nih. Nah, tujuan pendidik sebagai upaya mewujudkan budaya positif ini adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka mampu berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal, dengan memiliki motivasi intrinsik agar menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini motivasi intrinsik juga. Agar tujuannya ada motivasi intrinsik. Ada poin selanjutnya, ada teori motivasi perilaku manusia. Motivasi tadi ada berapa, Bunda? Yang kita ketahui pada umumnya. Yang sebelumnya tadi ada motivasi intrinsik. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi itu apa sebenarnya? Dorongan, keinginan, secara sadar baik tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Nah, di sini kita ada teori motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3 benar. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ada murid yang mau mengerjakan tugasnya dengan motivasi, aku kok boleh dihukum sama bu guru. Nah, itu motivasi yang paling rendah, Bunda, ternyata. Motivasi nanti boleh disenengi kali bu guru. Nah, itu adalah motivasi menghindari ketidaknyamanan, itu motivasi yang paling rendah. Dan itu motivasi ekstrinsik, berasal dari luar, bukan dari dalam diri. Nah, yang kedua ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya muridnya mau melaksanakan tugas atau tugas-tugasnya agar mendapat nilai yang bagus, mungkin mendapat bintang atau mungkin biar dapat ujian dari guru. Nah, seperti itu ternyata juga motivasi ekstrinsik, namun satu tingkat di atasnya yang pertama tadi. Iya, masih memberikan penghargaan ya. Iya, itu motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu motivasinya dari luar, biasanya tidak bertahan lama. Nah, yang ketiga, inilah motivasi yang mendorong terwujudnya disiplin positif. Itu motivasi yang poin ketiga ini, Bunda, yaitu motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dalam menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya, dia ada rasa dari dalam dirinya. Iya, sadar diri. Nah, inilah motivasi yang mendorong disiplin positif, merupakan motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam dirinya anak tersebut, sehingga akan bertahan lama dan bisa continue seterusnya, insya Allah. Selanjutnya, motivasi-motivasi inilah ada namanya motivasi perilaku. Sesungguhnya perilaku itu untuk apa? Yang dilakukan anak. Yang dilakukan anak itu sejatinya semua perilaku
perilaku anak itu mempunyai tujuan. Ada dasarnya. Tujuannya itu untuk apa sebenarnya? Tujuannya itu untuk memenuhi ini. Apa ini? Kebutuhan dasar manusia. Sahabat Gerso sudah sebelumnya kebutuhan dasar manusia ada berapa? Ada berapa? 5. Iya, betul sekali. Itu slide-nya sama sebenarnya, cuma versinya berbeda. Ini ada emosional. Next. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya ada kesehatan, rumah, makanan, pakaian dan sebagainya. Itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Selain kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan psikis nih Bunda. Yang pertama kebutuhan fisik, 2, 3, 4 sampai 5 itu adalah kebutuhan psikologis. Yang kasih sayang dan rasa diterima ini adalah untuk kebutuhan untuk disayangi, diterima seperti teman, keluarga, pasangan hidup, rekan kerja dan sebagainya. Kebutuhan nomor 3 yaitu kebutuhan penguasaan atau power. Ini juga kebutuhan psikologis yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, misalnya kelebihan atau kompetensi, atau menjadi terampil dan diakui atas prestasi yang dicapai, sehingga akan memiliki rasa atau harga diri yang lebih tinggi dibanding temannya. Nah, untuk yang nomor 4 adalah kebutuhan kebebasan, freedom. Ini juga psikologis, akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Kebebasan. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Kebutuhan psikologis juga untuk mencari kesenangan, untuk tersenyum, tertawa, bermain dan sebagainya. Coba kita analisa yang udah X. Menganalisa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Termasuk kebutuhan apa Bunda? Psikis. Aku senang. Ada kata kuncinya. Apa ya? Iya, kesenangan. Kebutuhan kesenangan. Yang nomor 2, aku hebat kan, bisa bikin guru kejar aku. Apa ya? Ada pengakuan pasti. Iya, penguasaan, betul sekali. Yang nomor 3, aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Termasuk kebutuhan apa yang belum tercapai? Kebebasan. Nah, bosan. Iya, ada kebebasan. Yang keempat, ketika ditanya ibu guru, Doni menjawab bahwa ia merasa lapar karena ibunya tidak membawakannya bekal. Iya, bertahan hidup. Yang poin 5, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang, terima semuanya. Next. Nah, pada sehari-hari anak di sekolah tentunya banyak sekali perilaku, mungkin ada perilaku positif, perilaku negatif. Nah, terus biasanya tindakan kita bagaimana Bunda? Di sini ada poin yang berikut, yaitu ada hukuman, konsekuensi, penghargaan dan restitusi. Di sini hukuman atau konsekuensi itu sama pendapatnya? Tidak. Ada beberapa perbedaan tentang hukuman dan konsekuensi, meskipun keduanya merupakan suatu tindakan terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh diri.
Bisa disebut hukuman atau bisa disebut konsekuensi. Perbedaannya, kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, dan itu berasal dari guru saja dan tidak melibatkan murid dalam pengambilan keputusannya. Biasanya menyakitkan behavior, menyakitkan sementara. Biasanya berupa fisik, yang diserang fisiknya atau psikisnya, mungkin dengan kata-kata juga bisa. Kalau konsekuensi itu sifatnya terencana atau disepakati oleh guru dan murid, bersifat dua arah, sifatnya hanya membuat rasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Kira-kira pilih hukuman apa konsekuensi, Bunda? Konsekuensi. Masih ada yang menerapkan hukuman mungkin? Tidak. Lihat situasi. Coba kita lihat. Kalau ini contoh-contohnya saja. Yang poin pertama, catat satu sekali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang poin dua, lari keliling lapangan basket karena terlambat datang. Hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kalau menggantikan kertas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air ketika di meja ketika tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari melilit lapangan sama dengan tadi, yaitu hukuman. Sengaja saya tutup dengan. Nah, poin selanjutnya adalah penghargaan. Apa itu penghargaan? Sesuatu yang diberikan kepada murid atau seseorang atas perilaku baik atau perilaku yang sesuai. Biasanya bisa berupa pujian, ranking, bintang maupun hadiah. Pertanyaannya, apakah Anda sering memberikan penghargaan pada murid Anda? Kita lihat slide selanjutnya. Ada paparan bahwa dihukum oleh penghargaan. Di sini dipaparkan bahwa penghargaan itu tidak selamanya positif, ya. Di sini bahwa penghargaan itu berlaku sama halnya dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk dengan sesuatu dengan tujuan dengan iming-iming penghargaan. Itu termasuk motivasi apa tadi, Bunda, kalau penghargaan? Intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Nah, di sini ada Alfikon 1993 berpendapat bahwa ada dampak dari pemberian penghargaan. Ada beberapa dampak. Ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan juga merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Enggak? Setujukah jika pemberian penghargaan pada murid dilaksanakan secara kontinu? Tidak. Pemberian penghargaan itu boleh, tetapi harus kita tepat dalam sejarah. Next, ini penjelasan dari dampak penghargaan yang tadi. Kita next untuk lanjut. Nah, ini paparan sedikit saja. Nah, ini jangka pendek. Kalau penghargaan itu, jika kita menggunakan penghargaan kontinu lagi dan lagi, maka itu murid bisa bergantung, ada rasa ketergantungan. Jika tidak dikasih penghargaan, tidak ada motivasi yang dari dalam interaksi. Setelah hukuman, konsekuensi,
perhatikan, poin selanjutnya adalah restitusi. Sudah kenal dengan restitusi, Bunda? Apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu pendekatan sebagai upaya menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan kolaborasi antara guru dan murid untuk mengevaluasi apakah perilakunya atau kesalahan yang diperbuat, lalu ada tawaran untuk mencari solusi atas kesalahannya, juga memperbaiki kesalahan. Ada upaya dari dalam diri murid untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Restitusi ini tidak berfokus pada kesalahannya atau penyelesaian masalahnya, tapi berfokus pada solusi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, manakah yang Anda pilih? Hukuman, penghargaan, konsekuensi, atau restitusi? Bunda? Monggo, Bunda, Pak. Restitusi? Restitusi? Oke. Konsekuensi? Iya, ada dua opsi nih yang tentunya bukan hukuman atau penghargaan. Kalau penghargaan boleh, tapi harus tepat, harus di waktu yang sangat tepat. Kalau konsekuensi bisa, opsi pertama bisa konsekuensi karena menimbulkan rasa tidak nyaman sementara tadi. Tapi kan ada kesepakatan antara guru dan murid. Kalau restitusi ini sudah pasti karena berfokus pada solusi. Nah, untuk melaksanakan restitusi tadi ada posisi-posisi kontrol. Posisi kontrol itu bisa dilaksanakan oleh guru atau mungkin juga oleh bunda-bunda yang ada di rumah. Bisa posisi kontrol itu untuk mengendalikan atau mengontrol saja, mengontrol anak, murid, dan sebagainya. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, yang ketiga teman, posisi pemantau, lalu posisi manajer. Kita kenalan dengan posisi kontrol ya. Yang pertama penghukum, ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Ada yang masih menggunakan posisi kontrol ini, Bu? Insya Allah tidak deh. Ini melalui hukuman, bisa fisik ataupun kata-kata. Biasanya menggunakan kata-kata kasar. Patuhi aturan saya, awas ya. Kalau selalu saja salah, seperti itu. Dampaknya apa, Bu? Anaknya bagaimana muridnya? Marah, benci, dendam bahkan. Kemungkinan mengulangi kesalahannya. Jadi sebisa mungkin untuk posisi kontrol ini kita hindari ya, guys. Nah, posisi kontrol yang kedua ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Mungkin kontrol ini sudah pernah kita terapkan di lembaga pendidikan, yaitu guru bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Sudah berapa kali ibu memberitahu kamu, gimana kalau ibu tahu kamu berbuat seperti ini? Hal itu juga berdampak negatif ya. Murid akan merasa tidak berharga, kecewa karena merasa bersalah. Nah, ada yang menerapkan kontrol ini? Nah, posisi kontrol yang ketiga adalah posisi teman. Guru tidak menyakiti murid, namun ada upaya kontrol melalui persuasi. Seperti berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Nah, seperti itu.
juga posisi teman ini ternyata juga menimbulkan dampak. Ia akan bertindak atau akan berhubungan dengan guru itu, guru tertentu, tidak untuk guru yang lain. Dan murid akan bergantung kepada guru tersebut. Next, posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Nah, posisi ini mengawasi perilaku anak dengan konsekuensi yang kita buat tadi. Misalnya, ada anak terlambat datang, dipanggil. Kamu ingat enggak aturan sekolahnya masuk jam berapa? Ini sudah jam berapa? Nah, seperti itu. Apa saja yang kamu lakukan? Nah, seperti itu. Berhubungan dengan konsekuensi yang dibuat sebelumnya. Next. Posisi kontrol yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Nah, inilah posisi kontrol di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid akan menemukan solusi atas permasalahannya dengan bertanya, ya itu sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Nanti ada slide selanjutnya nih. Apa kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencananya? Ini mirip seperti apa tadi Bunda? Masih ingat? Sebelumnya press? Iya, itu dengan restitusi kontrol manajer. Nah, kalau disuruh memilih, Bunda menggunakan kontrol yang nomor berapa? 5. Nah, iya, posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi manajer. Nah, guru membimbing murid, mengevaluasi perilakunya, menyadari kesalahannya dan menawarkan atas solusi yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri, terutama bukan dari guru. Guru hanya memfasilitasi saja. Sehingga posisi ini memunculkan motivasi dari dalam, yaitu motivasi intrinsik dan tercipta identitas berhasil, sehingga murid lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini dia. Next slide selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ada bunda-bunda di sini yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah, alhamdulillah. Nah, keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan saja, Bu? Anak-anak seperti itu. Keyakinan merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang yang mendorong munculnya motivasi intrinsik, sehingga seseorang akan lebih tergerak, akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar aturan. Gitu benar. Misalnya kalau kita ada aturan kalau mengendarai sepeda motor harus memakai apa enggak? Helm. Kayak aturannya karena biar tidak ditilang sama Pak Polisi. Tapi berbeda kalau ada keyakinan dari dalam diri. Saya memakai helm karena saya yakin nanti pasti akan selamat. Nanti lebih kuat keyakinannya ini. Nah, keyakinan kelas ini dapat kita bentuk seperti ini. Kemarin saya sudah berusaha membuat di kelas 1. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada aturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, boleh nilai-nilai kebajikan universal tadi, karakter, profil pelajar Pancasila, dan lain-lain yang mungkin sesuai dengan diterapkan di kelas penjenengan adalah penjenengan sendiri yang bisa memilihnya. Nah, keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Nah, semua warga kelas ikut
berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Biasanya kalau kelas-kelas tinggi itu ada melalui curah pendapat. Nanti berpendapat dulu, baru anak dibagikan secari kertas, lalu anak bisa memilih apa saja poin-poin nilai-nilai yang akan digunakan untuk keyakinan kelas ini, lalu ditempelkan di papan dan dievaluasi bersama. Semua warga kelas ikut berkontribusi tadi dan bersedia meninjau kembali. Biasanya keyakinan kelas ini juga disepakati oleh seluruh warga kelas, murid dan guru, dan ini juga ditandatangani biasanya, ditandatangani oleh semuanya, ada murid dan guru juga. Jadi nanti kalau murid ada tidak mengikuti aturan kelas atau tidak keluar dari konsep keyakinannya ini, guru langsung bisa memberikan arahan. Masih ingat gak keyakinan kelas kita yang kemarin apa saja? Nah, murid ingat, insya Allah. Selanjutnya ini adalah contoh keyakinan kelas kita. Kalau kelas 1 karena sudah lebih tingkat dari tangan kanak-kanak itu lebih panjang. Setiap anggota kelas belajar dan sebagainya, itu contoh keyakinan kelas 1 SD. Dan yang bawah itu bisa contoh keyakinan kelas TK. Ada 5S, ada disiplin kegiatan, saling menyayangi, jaga kebersihan kelas yuk, dan aku anak mandiri. Banyaknya keyakinan ini, berapa poin-poin itu tersalah oleh guru kelas masing-masing yang disepakati bersama anak-anak. Poin selanjutnya ada segitiga restitusi. Kita melaksanakan keyakinan kelas tadi. Sebelumnya membuat keyakinan kelas ini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi sudah mengenal restitusi ya Bunda? Apa tadi restitusi? Mencari solusi. Nah, restitusi yang tadi kita menerapkan restitusi itu melalui segitiga restitusi. Kita kenalan dulu dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan tahapan pendekatan yang dilakukan guru untuk membimbing murid merefleksi perbuatannya, menawarkan untuk mencari solusi, memperbaiki kesalahannya, dengan membawa murid menaati keyakinan kelas yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Jadi kita buat keyakinan kelas dulu, baru bisa menerapkan restitusi. Nah, ini dia segitiganya restitusi. Segitiga restitusi itu ada berapa sisi Bunda? Ada tiga sisi dan sudut. Kenapa segitiga? Karena ini ada 3 tahapan. Tahap-tahap penerapan pada segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah tahapnya yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan tentunya keyakinan ke kelas yang sudah dibuat tadi. Nah, inilah bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama, pada tahap menstabilkan identitas, sisi yang paling bawah. Nah, itu tahap pertama, menstabilkan identitas. Itu guru berkata kepada murid, misalnya ada kasus atau ada perilaku yang kurang menyenangkan, mungkin ada murid yang berebut mainan, bertengkar dengan temannya, sering kita jumpai ya, itu. Nah, kata-katanya guru yang disampaikan pada murid yaitu pada tahap menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, setiap manusia itu pernah salah, termasuk
bersalah, terlalu terlalu beban, terlalu dalam, tidak merasa terlalu bersalah. Itu tahap menstabilkan identitas. Nah, tahap yang kedua, setelah guru berkata tersebut dengan pendekatan restitusi ini tadi, yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu pasti punya tujuan, kamu pasti punya alasan kan kenapa tadi berebut mainan. Muridnya ditanya seperti itu, Bunda. Nanti akan ada muncul jawaban. Ternyata berebut mainan itu tadi karena ia mungkin tidak sabar menunggu temannya bermain, jadi main terus saja. Ada lagi mungkin ingin merebut karena sudah tidak sabar dan ingin mendapatkan giliran yang pertama. Langsung terus saja. Ada lagi untuk yang kata-katanya untuk validasi kebutuhan itu juga gurunya berkata seperti ini. Setelah mengetahui tujuannya tadi, bagaimana ya seandainya cara yang paling lebih baik yang biar tidak berebut. Nah, kenapa tadi? Karena ingin mendapatkan yang pertama atau mungkin ingin meminjam. Nah, seperti itu. Ada cara yang lebih efektif. Bagaimana? Anaknya juga menjawab, iya Bu, saya akan menunggu temannya selesai bermain, lalu bermain meminjam pada yang punya. Nah, itu berarti anak bisa bermain secara bergantian. Tapi ini juga sudah dibuat keyakinan kelasnya awalnya benar nih. Nah, seperti itu. Jadi nanti sinkron antara keyakinan kelas dan restitusi ini sendiri. Dan poin yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan tujuan, juga alasan berbuat, terus cara lain. Jadi kita yang poin 3 adalah menanyakan keyakinan. Masih ingat gak kamu tentang keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Nah, iya Bu. Apa yang kamu ingat? Kita sama teman harus saling menyayangi, rukun. Kalau punya mainan bagaimana? Berbagi. Nah, seperti itu. Jadi anak mengingat nilai-nilai yang telah disepakati. Nah, terus ditanya lagi Bu. Setelah itu, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Pasti anak yang jawab, kamu ingin mengikuti keyakinan kelas atau tidak? Berarti anaknya mau mengikuti keyakinan kelas, mau jadi anak yang hebat, mau jadi anak yang ikut dengan keyakinan kelas. Nah, anaknya juga menjawab nanti. Nah, dengan segitiga restitusi ini bisa menyelesaikan berbagai macam kasus yang terjadi mungkin di lembaga kita ya sebenarnya. Dan selanjutnya untuk segitiga restitusi ini adalah materi yang poin yang terakhir. Nah, di sini selanjutnya saya akan memaparkan tentang menyebarkan pengalaman saya menerapkan budaya positif di sekolah. Di sini kelas saya itu kelas yang paling kecil, A1. Saya sudah berusaha untuk membuat keyakinan kelas yang sederhana dan juga melaksanakan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini keyakinan kelas yang saya buat. Nanti kita lihat slide videonya sebentar saja. Untuk ini masih sederhana sekali. Nah, ini tidak terlalu panjang. Kenapa? Tidak terlalu panjang karena anak kelompok A1 itu masih mengenal huruf, mengenal kata sederhana. Jadi saya buat sesimpel mungkin. Tapi waktu membuatnya, saya paparkan mungkin senyum, sapa, salam, sopan santun itu saya juga utarakan. Juga berdoa sebelum memulai kegiatan apapun. Jika disiplin yuk, itu saya tulis disiplin saja. Ada jaga kebersihan, aku anak mandiri, ini saya tulis mandiri saja. Rukun dan menyayangi teman, ini saya tulis rukun saja karena anak biar mengenal
Nah, ini kayaknya kelas ini saya buat bersama anak-anak atau murid kelompok A1. Sudah beberapa, 1 bulan yang lalu, sekitar 1 bulan yang lalu. Ini ada karena keyakinan ini harus disepakati. Karena harus ada tanda tangan, kalau anak TK kan tidak mungkin membutuhkan tanda tangan. Nah, ini saya buat dengan cap tangan anak-anak. Itu ada namanya siapa saja, juga gurunya. Begitu contohnya kegiatan kelas. Mau ditampilkan slide videonya? Ya, sebentar. Tapi karena durasinya ini terlalu panjang, mungkin nanti bisa kan? Ya sama-sama. Ini juga masih belajar dan masih baru pertama saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Itu masih anak-anak semuanya sendiri karena sebelumnya. Saya bilang aturan karena biar dipahami oleh anak gitu kan. Sebenarnya kita kenalkan juga keyakinan kelas. Mungkin masih asing kalau keyakinan kelas. Itu juga melalui curang pendapat. Lalu yang masih itu saya pakai itu metode mungkin gambar-gambar yang saya siapkan. Ini anak saya libatkan. Saya libatkan kegiatan membuatnya. Anak saya minta untuk menggunting gambarnya. Setelah memilih dan melalui kesepakatan, saya ajak mengguntingnya, gambarnya saya libatkan. Setelah ditempel, dan dikasih tulisan, anak-anak bisa memberikan cap tangannya. Sangat sederhana ya ini. Nanti kalau penjenengan bisa lebih baik dan lebih bagus lagi, bisa menggunakan membuat banner seperti itu. Baik sekali. Seperti itu saja ini tampilannya. Dan sedangkan untuk yang setelah menerapkan keyakinan kelas, saya juga berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi dengan kontrol manajer. Di sini ada sebuah kasusnya real, bunda ini tidak saya buat atau tidak saya ada ini karena anak kecil yang paling kecil itu tidak bisa. Karena ini murni dari anak ya. Pada suatu hari yang tepatnya hari Jumat, Aisyah itu murid kelompok A1 menangis terseduh-seduh karena terjatuh dan menghampiri ibu guru. Sambil terisak, ia berkata bahwa usai bertengkar dan berebut mainan dengan Vira. Nah, ini ada Aisyah dan Vira. Mau lihat slide videonya enggak? Ini tugas saya yang pada yang sebelumnya. Ini kemarin sebenarnya ada 2 kasus, tapi pada hari ini saya akan memaparkan 1 kasus saja. Ini kasusnya Aisyah tadi.
Ketika ditanya, ia menangis karena bermain. Permainannya yang dipinjam Aisyah dipaksa oleh Mira tanpa berkata apa-apa, berebut saja. Terus si Aisyahnya biasanya mungkin ada perlakuan yang kurang mengenakan. Seperti itu kata anak-anak masih alami sekali. Itu waktu istirahat. Sebenarnya ini sudah langsung minta maaf, anaknya mau minta maaf. Tapi apakah cukup hanya minta maaf saja? Kira-kira? Nah, akankah mengulangi lagi? Nah, kalau dia sudah minta maaf, bisa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Nah, seperti itulah juga anak-anak yang lucu. Kita lihat sehari-hari. Ini sebenarnya sudah minta maaf, saya baikkan lagi. Nanti ini saya melakukan restitusi ini setelah anak-anak pulang. Jadi anaknya yang Fira sama Aisyah tadi saya panggil sebentar di tempat yang tenang, mungkin anaknya bisa cerita, bisa jujur mengungkapkan perasaannya. Nah, ini saya coba sebentar. Saya menggunakan pendekatan restitusi melalui segitiga restitusi pada kontrolnya aja. Ini menstabilkan identitas kita, menanyakan sesuatu yang mungkin anak merasa nyaman, tidak terlalu bersalah, atau anak bisa mengungkapkan nanti apa kesimpulannya. Ini menanyakan yang terjadi tadi waktu istirahat apa? Aisyah berusaha menjawab dengan jujur. Nah, itu ditanya. Yang satunya itu cuek benar, karena ia merasa bersalah. Iya, yang merasa bersalah yang ini sebelah kiri dia. Katanya seperti itu apa yang benar? Saya sebelumnya sempat pesimis. Saya bisa tidak melakukan restitusi karena memang emosi anak itu sangat tidak bisa ditebak. Dia sangat apa? Anak itu sangat peka. Ini bisa pandai restitusi ini. Saya sempat pesimis. Itu anaknya sudah tidak mau hidup sebenarnya. Iya, seperti itu. Nah, ditanya cuma ngantuk dia. Ditanya cuma ngantuk. Nah, lalu dia mulai memperhatikan. Nah, ini sudah menanya kelihatan besar. Sudah tadi menstabilkan identitas. Ya, ini menanyakan sudah menanyakan keyakinan kelas. Itu masih seperti itu. Kalau punya mainan bagaimana? Kalau punya jajan juga kembali ke keyakinan kelas tadi yang kedua. Karena keyakinan kelasnya tadi rukun dan saling menyayangi. Sudah mulai menjawab, ini sudah mulai senyum anaknya. Maafkan meskipun masih ada rasa tidak suka. Nanti jangan mengatakan siapa-siapa. Ini menawarkan solusi pada poin 2 tadi. Menawarkan solusi.
anaknya sendiri yang menemukan bagaimana cara mencari solusi. Meskipun kita dengan trik kita bagaimana kita pancing. Kalau bergantian terus sama temannya, apa namanya? Kalau sudah dipinjami itu bilang apanya? Pasti terus kalau apa namanya masih digunakan temannya, boleh nggak dulu? Tidak kembali ke sana seperti itu, bisa lagi kalau mau pinjam mainan, terus bergantian mau Bergantian dan pinjam dulu ya. Satunya tadi langsung main belajar soalnya ya. Kalau punya mainan, berbagi. Kalau punya apa namanya makanan, jajan juga berbagi. Siap, oke. Ini sudah mau Jadi juga solusinya. lebih hebat lagi, kita lagi siap, untuk pergi ke sananya. Oke, pasti sudah rampung. Alhamdulillah sudah mulai senyum anaknya. Jadi pertama kali rukun dan saling menyayangi antara Aisyah dan Fira. Jadi sebelum kita maaf, sekarang kita mau dulu ya kok. Saling menyayangi, saling cium, boleh cium ya. Oke. Nah, itu tadi beberapa kasus yang saya coba terapkan segitiga restitusi bunda. Nah, kesimpulannya hanya untuk apa namanya pendekatannya ini diharapkan anak menemukan solusi dengan mengajukan pertanyaan bermakna agar murid menjadi lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, itu merupakan pemaparan yang terakhir dari saya tentang budaya positif. Nah, untuk sesi selanjutnya merupakan sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman guru semua yang telah bersedia untuk mengikuti acara hari ini. Ini ada salam dari guru penggerak. Salam sehat, semangat dan bahagia untuk senantiasa tergerak, bergerak dan menggerakkan. Berilah semuanya. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan waktunya pada moderator. Silakan Binti. Baik, terima kasih sampailah kita pada sesi tanya jawab. Bunda, sebelum kita saling bertanya, yakinkah akankah kita berubah dengan paradigma baru? Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Aplaus bagi. Baik, adakah dari Bunda yang ingin berubah dengan penerapan budaya positif? Siap? Oke, baiklah. Bagi Ibu Guru, saya kasih waktu, silahkan boleh bertanya kepada narasumber Ibunda Sari Nimatulizah kepada beliau, siap menjawab segala pertanyaan. Kepada Ibunda semuanya, silakan saya kasih waktu untuk bertanya. Pakai mic-nya, nanti saya catat sebentar. Saya boleh tanya dulu? Ya. Setelah mendengar paparan dari Bu pemateri tadi, saya masih agak kurang jelas tentang bagaimana cara membuat keyakinan keras untuk anak kelompok anak. Terima kasih untuk Bu Eki. Untuk yang lain ini saya dulu.
Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Ini tadi saya sangat tertarik sekali, soalnya setiap hari kita memang berhadapan dengan anak-anak dan sering sekali untuk tindakan pelanggaran terhadap anak-anak, sehingga bagaimana sikap kita nanti untuk mengatasi atau memotivasi anak biar ada solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini tadi ada materi tentang konsekuensi dan restitusi. Nah, ini apakah kegiatan itu kalau diterapkan di lembaga itu lebih baik yang mana ya untuk diterapkan, yang konsekuensi kah ataukah yang restitusi? Demikian bisa Terima kasih Bu Eni. Silakan Bunda yang lain. Baik, selanjutnya. Ya, langsung saja Bu Sari, saya ingin bertanya yaitu strategi apa yang dapat dilakukan untuk penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Ibunda. Ada 3 pertanyaan dari Ibunda yang siap menyongsong paradigma baru. Pertanyaan pertama adalah dari Ibunda Eri, yaitu tentang, mohon diulang Bu Eri, kurang jelas di. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas untuk kelompok A? Oh iya, bagaimana membuat keyakinan kelas untuk kelompok A. Baik, untuk seksi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana solusi dan konsekuensi yang lebih baik diterapkan di dalam kelas. Untuk yang pertanyaan ketiga, strategi apa untuk yang dapat dilakukan untuk penerapan budaya positif. Kepada Ibunda dipersilakan. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk penanya-penanya hari ini. Saya akan berusaha mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Nanti duduk tidak apa-apa ya. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas pada kelompok A? Tadi saya paparkan bahwa keyakinan kelas melalui curah pendapat. Bisa anak berpendapat dengan dibagikan kertas, menulisnya. Itu kalau kelompok B mungkin bisa gitu. Kita paparkan apa keyakinannya, curah pendapat baru anak menuliskan, memilih untuk keyakinan kelasnya seperti apa. Tapi kalau anak kelompok A, kemarin saya berusaha dengan menarik anak dengan gambar, antara gambar-gambar yang kita arahkan ke nilai-nilai positif yang bisa kita buat sebagai keyakinan kelas. Anak-anak memilih, ada 2 opsi gambar. Ada gambar katakanlah mungkin kelas yang kotor atau kelas yang bersih. Nah, anak-anak mengenal apa itu gambarnya, lalu anak-anak memilih dan menyepakati apa yang telah dipilih. Begitu Bu Evi, juga anak dilibatkan untuk membuat keyakinannya. Juga ada kesepakatan tentang tanda tangan berupa cap jari tadi seperti itu. Gimana Bu Evi? Terima kasih Bu Evi. Dan selanjutnya untuk pertanyaan kedua, manakah yang lebih baik diterapkan? Konsekuensi atau restitusi? Nah, ini mungkin dua-duanya pernah kita terapkan ya Bunda, tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau yang disuruh memilih manakah yang lebih baik diterapkan, itu saya memilih restitusi karena berfokus pada solusi. Dan anak sendiri kita ajak mengevaluasi perilakunya tadi, kesalahannya. Anak kita ajak, kita tawarkan, maukah mencari solusi? Nah, seperti itu sehingga anak berusaha dari dalam dirinya untuk tidak mengulangi kesalahannya. Kata Bu Ena. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu strategi apa yang dapat dilakukan untuk penerapan budaya
positif di sekolah. Nah, seperti poin-poin inti pada modul budaya positif, yaitu kita dapat menerapkan budaya positif ini dengan menerapkan tadi membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, seperti itu juga merupakan strategi kita melaksanakan budaya positif. Bersama anak membuat keyakinan kelas, kita melaksanakan restitusi dengan tahap-tahapnya seperti 3 restitusi. Tentu saja kedua hal tersebut tidak lepas dari koordinasi bersama antara guru, kepala sekolah, dan rekan-rekan sejawat, juga dengan murid atau peserta didik kita. Kan ya benar? Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita memasuki sesi akhir dari pemaparan saya pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan semuanya atas kehadirannya, partisipasinya, dan dukungannya hari ini. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf apabila dalam berucap, bertutur kata, atau dalam berperilaku ada kesalahan, hilang, mungkin baik yang saya sengaja dan tidak sengaja. Maafkan ya Bunda. Untuk selanjutnya, terima kasih saya ucapkan semuanya, dan saya di sini masih belajar untuk kedepannya. Semoga pada pendidikan guru penggerak selanjutnya saya bisa melaksanakan tugas-tugas saya dengan baik dan lancar. Mohon doanya ya Bunda. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Karena waktu dan teman saya bisa kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, pertanyaan demi pertanyaan dijawab dengan luar biasa dari Bunda Sari Nikmatul Izzah. Pemaparan dan solusi hari ini guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 194. Beri aplaus kepada beliau. Alhamdulillah, budaya positif dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Tentunya lingkungan sekolah itu haruslah nyaman, aman, dan bahagia. Begitu ya Bunda ya. Oke, marilah di ujung acara hari ini. Terima kasih atas segala partisipasi dan semangat motivasinya. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya dapat mendapat pahala yang barokah dan ilmu yang bermanfaat untuk diterapkan di sekolah dan lembaganya masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah acara hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.